Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini saya akan ngebahas perihal PPG, Pendidikan Profesi Guru, dan langsung aja di sini akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita dari Eni Sulistiawati. Jadi beliau bertanya nih, Pak, untuk LK 1.1 sampai LK 1.4, apakah harus sesuai dengan lingkup mapel kita atau boleh secara umum? Tolong penjelasannya, Pak. Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya juga sama dengan beberapa pertanyaan yang udah ditanyakan di YouTube saya juga yang hampir serupa prinsipnya. Jadi menanyakan terkait penugasan di PPG itu terkait pembuatan LK 1.1 sampai seterusnya. Apakah penugasan tersebut harus kita susun sesuai dengan keadaan mapel kita atau boleh secara umum? Kemudian pembuatannya apakah harus saling berkesinambungan atau saling berkolerasi dan seterusnya ya. Dan langsung aja saya jelaskan di sini agar lebih bisa memudahkan teman-teman dalam memahami penugasan yang ada di PPG ya. Jadi agar nantinya tidak salah kaprah ketika sudah menyusun banyak penugasan. Baik, langsung aja. Jawabannya secara singkat adalah ya. Teman-teman nanti penyusunan penugasannya mulai dari LK 1.1 sampai finalnya nanti harus sesuai dengan mapel, harus saling bersinambungan karena pada puncak akhirnya teman-teman nanti akan membuat yang namanya rencana aksi atau RPP. Dan pembuatan RPP ini nanti dasarnya adalah ya penugasan-penugasan di penyusunan LK 1.1 yang sebelumnya sampai 2.2. Nah, nanti ini akan dijadikan dasar pembuatan RPP sekaligus sebagai dasar ketika melaksanakan PPL nantinya. Jadi harus sesuai dengan mapel dan saling berkesinambungan ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas satu persatu ini secara singkat dan sederhana agar bisa lebih memahamkan teman-teman ya. Jadi di tugas teman-teman nanti di LK 1.1, jadi teman-teman nanti diajari ada akar yang harus dilakukan sebelum membuat RPP, istilahnya begitu. Jadi ketika membuat RPP itu tidak sekedar langsung bikin aja gitu, yang asal-asalan bikin, tapi ada dasarnya. Di PPG gitu kita diajarinya ya. Mulai dari LK 1.1. Jadi kita nanti mengidentifikasi masalah. Jadi istilahnya di sini kita mencari permasalahan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita atau khususnya di kelas kita. Jadi kita membreakdown semua masalah yang terjadi. Misalnya ini, nah ini pekerjaan saya ya. Jadi setiap pekerjaan saya ini di LK 1.1 sampai seterusnya sudah saya share di YouTube saya. Teman-teman tinggal bisa langsung aja tonton di masing-masing pembahasan kalau pengen lebih detail pembahasannya. Dan untuk filenya juga sudah saya sediakan di deskripsi. Jadi nggak perlu WA saya ya. Ada banyak yang WA, kemudian DM di Instagram, minta filenya. Nggak perlu. Jadi langsung aja di deskripsi masing-masing video di situ sudah saya sediakan untuk link downloadnya. Jadi langsung aja download secara gratis. Oke, di LK 1.1 ini kita nanti istilahnya mencari masalah. Kira-kira masalah apa aja sih yang ada di lingkungan kita? Kita breakdown di sini. Ada masalah terkait pedagogik, literasi, numerasi, kesulitan belajar siswa, bla bla bla, banyak ya nanti di sini. Jadi kita nanti akan menemukan banyak masalah. Nah, setelah nanti identifikasi sudah kita lakukan, akhirnya kita nanti dari masalah-masalah yang sudah kita breakdown, kita nanti eksplorasi. Eksplorasi istilahnya kita nanti cari kira-kira masalah itu terjadi karena apa. Nah, dan di tabelnya udah bisa dilihat ya. Jadi hasil eksplorasi nanti kita nanti akan menganalisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi kita analisis kira-kira masalah itu ada karena apa. Misalnya ada masalah sudah saya temukan yaitu kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran membaca cerpen karena saya guru bahasa Indonesia ya. Kemudian saya eksplorasi nih penyebabnya apa sih. Akhirnya saya nemuin nih beberapa penyebabnya. Ada yang siswa tidak terbiasa melakukan kegiatan membaca, ada yang pengaruh gawai yang membuat siswa cenderung malas, dan seterusnya. Jadi kita eksplorasi nih penyebabnya apa. Setelah kita eksplorasi penyebabnya apa, berikutnya di 1.3 kita akhirnya menentukan penyebab masalah. Jadi masalah-masalah yang ada tadi di 1.2 ya, kemudian di 1.3 kita nanti menentukan masalah. Jadi kita cari akarnya. Jadi akar dari masalah-masalah yang sudah kita bahas di LK 1.2. Jadi kita targetnya adalah menemukan akar. Jadi misalnya ini ada masalah siswa tidak terbiasa melakukan kegiatan membaca di rumah. Ini kan kita ambil dari 1.2 tadi ya. Kemudian akarnya apa?
Di sini tertulis siswa tidak difasilitasi. Kemudian secara analisis lagi akarnya apa. Jadi kita cari yang paling urgensial di masalah itu. Nah, setelah kita dapat nih yang paling urgensial, barulah kita nanti bisa menentukan masalah yang terpilih. Jadi masalah yang terpilih nanti atau LK 1.4 itu dasarnya ya dari penentuan masalah akar-akar yang sudah kita cari tadi. Jadi di sini kita akhirnya sudah memilih permasalahan, dan permasalahan yang kita pilih adalah permasalahan yang kita anggap adalah paling urgent atau paling penting atau paling membutuhkan tindakan, ya. Jadi di 1.3 ini kan banyak masalah sudah kita breakdown. Nah, kita pilih di 1.4. Dasarnya adalah ya di sini di 1.3. Nanti kita akan ketemu mana masalah yang paling urgensial, yang paling butuh tindakan. Nah, baru kita pilih di 1.4. Setelah 1.4 kita udah memilih masalah, ya, barulah nanti kita masuk di memilih solusi atau mencari solusi. Karena masalah udah ada nih, kita akhirnya mencari solusi. Untuk pembahasan solusi sudah ada di penugasan di LK2. Ada LK 2.1 dan 2.2 ya. Jadi 2.1 ini kita masih membahas perihal masalah yang akan diselesaikan dengan solusi apa. Kemudian kita menganalisis solusinya juga. Jadi kita analisis solusi secara, kalau di LPTK saya ini kita analisis secara SWOT ya. Jadi secara kekuatan, peluang, kelemahan, ancaman, itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau versi bahasa Inggris ada strength, ada opportunist, kemudian weakness, kemudian threat. Jadi analisis SWOT di sini ya. Kita paling sederhananya kita cari kelemahan dan kelebihan dari solusi yang akan kita gunakan lah. Kemudian kalau kita sudah tahu untuk kelemahan dan kelebihan dari solusi yang sudah kita tentukan, barulah kita menentukan solusi yang akan kita pilih di LK 2.2. Jadi dasarnya adalah dari eksplorasi solusi ini. Ketika udah dapat, ya barulah kita bisa masuk di pembelajaran berikutnya atau penugasan berikutnya, yaitu menyusun RPP. Jadi istilahnya di sini kita mencari kelemahan ya. Di LK 1 baik 1.1 sampai 1.4 kita mencari sisi kelemahan atau kekurangan di pembelajaran kita. Dan di LK 2 baik 2.1 atau 2.2 di sini kita mencari solusi. Gampang-gampangnya gini, kalau di LK1 ini kita sudah menemukan siswa kita itu ternyata minat bacanya kurang. Nah, maka akhirnya solusi kita apa? Oh, ternyata solusi kita akhirnya membuat sebuah media bacaan yang menarik bagi mereka. Jadi itu istilahnya. Akhirnya kita ketika membuat RPP, akhirnya kita bisa menemukan sebuah model pembelajaran yang tepat, strategi pembelajaran yang tepat, media pembelajaran yang tepat, kemudian teknik pembelajaran yang tepat, dan lain sebagainya. Jadi pembuatan RPP nanti dasarnya adalah ini, masalah yang sudah kita temukan, kemudian solusi yang sudah kita pilih, yang akhirnya menjadi dasar kita membuat RPP atau rencana aksi. Jadi di finalnya nanti di penugasan kita akhirnya membuat RPP dengan bentuk ya menyesuaikan dengan penugasan di LPTK-nya ya. Kalau di zaman saya waktu itu ya kita harus membuat RPP sesuai dengan RPP kurikulum merdeka. Jadi istilahnya modul ajar yang serba full gambar begitu. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas di video saya, jadi tinggal dilihat aja untuk RPP-nya ya. Nah, ketika udah selesai barulah kita nanti bisa langsung PPL atau melakukan aksi, dan setelah kita melakukan aksi kita barulah membuat yang namanya best practice. Jadi pengalaman praktik baik yang sudah kita lakukan yang dasarnya adalah PPL yang sudah kita laksanakan. Jadi itu ya teman-teman, jadi kita harus saling berkesinambungan antara LK 1.1 sampai seterusnya, dan harus sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Jadi jangan sampai acak adut, nggak saling sinkron. Akhirnya ketika membuat RPP nggak ada dasarnya. Karena nanti biasanya di uji kompre ditanya itu, kenapa kok RPP-nya memilih ini? Apa alasannya? Kenapa kok materi ini yang diambil? Apa alasannya? Kenapa kok model pembelajaran ini yang dipilih? Apa dasarnya? Nah, dasarnya adalah dia mulai dari LK-LK yang teman-teman kerjakan itu ya. Jadi 1.1, jadi dari 1.1 sampai seterusnya. Ya. Kira-kira itu ya teman-teman yang bisa saya sharekan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menjalani proses PPG sampai teman-teman nanti seleksi di UP dan bisa berhasil lulus.
Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya, dan kalau memang dirasa bermanfaat silahkan bisa di-share di grup teman-teman semuanya agar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat yang serupa. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.